nama saya Fahri Gumilar. Saya berasal dari kampus Politeknik Fiksi Input Serang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang resuman, yaitu yang dimana membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Keterampilan membaca di perguruan tinggi. Nah, keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Masalah umumnya, rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, kurangnya minat baca, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Keterampilan menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis adalah menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga yang lain membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Tujuannya menulis yaitu menginformasikan, membentuk, mendidik, dan menghibur. Manfaat menulis, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Keterampilan dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa yang mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Dari keterampilan berbicara yaitu 1. Kemudahan berbicara, kejelasan, bertanggung jawab, membentuk pendengar yang kritis, membentuk kebiasaan. Jenis-jenis keterampilan berbicara yakni ada 3. 1. Bercerita, debat, dan diskusi, yang dimana ketiganya itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai mahasiswa kita harus kritis dengan apapun yang kita hadapi, seperti cepat tanggap dengan lingkungan ataupun kesadaran diri yang lain. Keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Nah, keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Dengan adanya kemampuan ini, seseorang manusia dapat mengetahui dan memahami informasi, baik berupa percakapan, opini, fakta, atau pengetahuan yang disampaikan melalui orang, media, atau tulisan. Proses menyimak. Proses menyimak. Di dalam proses menyimak itu sendiri terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu tahap 1, tahap mendengar, 2, tahap memahami, 3, tahap mengapresiasi, 4, tahap mengevaluasi, 5, tahap menanggapi. Tujuan dari menyimak yaitu menyimak untuk belajar. Tujuan menyimak: menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati. Tujuan menyimak: menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaan sendiri kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Upaya terciptanya menyimak yang tepat guna yakni 1. Kembangkanlah suatu kemampuan atau kesediaan menyimak. Menyimaklah lebih lama, menyimaklah lebih sering, menyimaklah dengan penuh aspek-aspek, menyimaklah dengan umpan balik, menyimaklah tanpa penilaian ataupun putusan prematur.